Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan Mars GKN. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali di tempat ini. Kita mau meninggikan dan memuliakan Allah kita karena Tuhan itu baik bagi kita. Selamat datang Bapak Modi dan Ibu, selamat melayani bersama-sama kami di tempat ini. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang kepada Engkau dengan segala kerendahan hati kami. Karena kami tahu hanya Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Kami tidak dapat menghitung banyaknya berkat-Mu yang sudah kami terima di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami, dan Engkau yang memberkati kami semua Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini tidak bisa datang. Tuhan jamah mereka, Tuhan lawat mereka, sembuhkan kalau saat ini mereka sedang dalam keadaan lemah. Jamah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuduskan kami, sucikan kami. Haleluya. Kami mau meninggikan Engkau lebih dalam lagi. Haleluya Yesus.
katakan, aku punya Engkau Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami percaya janji-Mu itu selalu digenapi dalam hidup kami Tuhan.
kami, Engkau menjamah kami, Engkau menjamah saudara-saudara kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, kami mau meninggikan Engkau lebih lagi dan bersukacita dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, kita mau bersorak-sorai lebih lagi untuk Tuhan, karena kita percaya Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita. Kita mau berkatakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Masih kuat untuk berdiri? Kita percaya kita punya Tuhan yang menjadi perisai dalam hidup kita. Amin.
katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kita. Yang pertama, Mbak Nafa akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa atas berkat mirta-Mu kepada kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh kembali berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan sebagian berkat-Mu yang ada pada kami. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan persembahan kami ini agar boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Kau berkati yang menjalankannya juga yang akan mengelolanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin hanya doa kami yang jauh dari kata sempurna yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Sajake kulon derek Gusti.
kasih buat persembahan Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita kembali dengan limpahnya. Amin. Kita percaya dalam keadaan apapun, di dalam lembah yang kelam, Tuhan akan senantiasa beserta dengan kita. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan, berkat-Mu atas kami melimpah. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai teman datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku.
Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terimalah segala pujian persembahan kami yang kami sudah naikkan di hadapan Tuhan. Dan saatnya bagian Tuhan untuk kami mendengarkan kebenaran firman Allah. Berbicaralah kepada kami. Sebab firman Tuhan itu adalah kekuatan kami. Firman Tuhan itu adalah jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kuasa Tuhan Roh Kudus ada di tempat ini, menguasai seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terima kebenaran firman-Mu. Kami buka pendengaran kami, hati kami, untuk ditaburi dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur. Kami siapkan hati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi. Kita semua sehat, kuat, tegar karena pertolongan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tentu pertama-tama saya pribadi menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Dan saya berterima kasih buat Ibu Gembala di tempat ini, Ibu Lukas. Puji Tuhan. Kalau Bapak Lukas sangat dekat sekali dengan saya. Dimana kalau kami berjumpa dalam pertemuan-pertemuan ya organisasi gereja, tentu kami selalu berjumpa. Puji Tuhan. Dan Ibu Lukas juga pasti selalu berjumpa. Puji Tuhan. Terima kasih buat keluarga besar di tempat ini yang sudah menerima saya. Puji Tuhan. Dan saya tidak sendiri datang ke sini dan saya didampingi istri yang tercinta. Puji Tuhan. Makasih banyak. Puji Tuhan. Ternyata ada juga yang saya kenal di sini. Ibu Putri mungkin ya. Ya dipanggil Bu Puput ya. Tuh. Setiap hari Rabu saya sport ya. Saya biasanya main bulu tangkis, sering jumpa dengan Ibu Put. Puji Tuhan, luar biasa. Ya, kasih Tuhan tentu abadi buat kita semua. Amin. Kasih Tuhan itu abadi, tidak terbatas buat kita semua. Puji Tuhan. Jadi di awal ini saya akan sedikit mereview, ada beberapa hal yang tentu mungkin saudara sudah mendengar, saudara sudah tahu dan sebagainya. Mungkin sangat mengganggu saudara. Ada yang namanya Kristen progresif ya, tahu? Ya. Jadi orang yang berbuat baik pasti masuk surga. Tapi Alkitab kita yang harus percaya kepada Yesus baru selamat. Jadi itu sangat viral sekali sekarang ini dan banyak orang yang juga terjebak dalam hal-hal ini. Bahkan di podcastnya bahkan ada seorang ustadz mendampingi beberapa pastor dari kalangan Kristiani dan seperti adu argumentasi di sana. Ya. Tapi puji Tuhan kita punya keyakinan yang sama bahwa ketika kita percaya Yesus, maka Yesus menyelamatkan kita. Amin. Dan hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Dan ada juga yang tidak kalah penting juga, nggak jauh-jauh di Surabaya, saudara.
Di neraka itu masih ada algojo, saudara. Ada pengajaran itu. Waduh, saya kaget juga. Padahal yang menyampaikan itu adalah seorang hamba Tuhan yang juga sangat-sangat terkenal. Tapi dia membahas itu akhirnya dikantor oleh hamba-hamba Tuhan. Artinya kita sebagai orang yang percaya, dasar kebenaran kita adalah firman Tuhan. Tentu kita tidak jauh-jauh dari firman Tuhan ini. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini selalu parameter kita, ukuran kita adalah firman Tuhan. Tidak mungkin kita di luar kebenaran ini. Ya, puji Tuhan. Jadi kehidupan kita ini selalu didasari dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, tidak kalah pentingnya juga sekarang ini dengan kesini dengan situasi, kondisi, keadaan sekarang ini, saudara, sepertinya bukannya tambah baik tapi seperti sulit ya. Ya, seperti sulit. Ibu-ibu kalau ke pasar bahan-bahan yang ada di pasar bukan semakin murah tapi melonjak, saudara ya. Terakhir yang yang setiap hari kita konsumsi misalnya, kita beli beras 1 kilo berapa sekarang, Bu? 18.000 mungkin. Ada? Iya. Oh, 15. Tapi di tempat yang lain sudah ada 17.500, bervariasi. Ya. Bahan-bahan pokok itu naik. Ya. Bahkan mengeluh, bukan saja di kalangan orang-orang percaya, orang-orang Kristen, tetapi semua mengeluh. Bahan pokoknya naik. Ya. Bahkan ada seorang rekan saya, pelayanan karena dia melayani di daerah pedalaman Sumatera, lalu dia telepon, gimana? Dia pikir saya ini di kota, padahal sama, saya juga di desa. Kebetulan di Bululawang. Ya, saya bilang ya sama saja. Tuhan taruh you di Sumatera, Tuhan taruh saya di sini, ya sama saja. Beban kita sama, pergumulan kita sama. Amin. Pergumulan tidak ada yang berbeda, sama, saudara. Ya, kita juga makan 1 hari 3 kali, kita juga berdoa 3 kali sehari, ya kan? Nah, mungkin kita tidak berdoa. Saya bilang sama pergumulan kita. Nah, kebetulan pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang kehidupan kita. Ya, hati-hati dengan kalau kita mempergunakan uang kita. Ya, karena menghadapi situasi. Artinya apa? Jangan kita boros. Ya, beda ya. Kalau kita cinta pekerjaan Tuhan, disentuh oleh kasih Tuhan, kita berkorban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, itu baik. Amin. Tapi bagaimana dengan keluarga kita? Dalam kehidupan kita sehari-hari tentu ada pengelolaan keuangan yang baik. Ya. Tidak asal kita mengeluarkan dana itu. Ya, kita harus mengelola keuangan itu dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan. Ya. Dan pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang keuangan. Haleluya. Saya akan memulai dengan satu kata pepatah kuno. Ya. Saya mulai dengan sesuatu itu yang berkata begini. Mendapatkan uang seperti menggali dengan jarum. Menghabiskan uang seperti air meresap ke pasir. Itu pepatah kuno. Ya, sekali lagi saya bacakan. Mendapatkan uang seperti menggali dengan jarum. Menghabiskan uang seperti air meresap ke pasir. Artinya apa, saudara? Orang mencari uang, orang mencari duit itu sangat susah. Sangat susah.
Ya. Orang mencari uang itu sangat susah. Tetapi juga ada orang yang boros. Ya. Tidak berhemat. Menghambur-hamburkan uang. Cepat habis. Bahkan di dalam Alkitab kan ada contoh kan. Ya. Anak yang terhilang bukan? Pernah dicontohkan di dalam Alkitab. Anak yang terhilang. Ya. Anak bungsu. Anak bungsu ini dia kaya. Sebenarnya. Dicinta oleh orang tuanya. Disayang oleh orang tuanya. Tetapi dia salah mempergunakan itu. Fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya itu disalahgunakan. Akhirnya dia pergi ke kota besar, dia menghambur-hamburkan uang tanpa memperhitungkan hari besok. Dan pada akhirnya Alkitab mengatakan dia jatuh miskin. Ketika dia jatuh miskin, makan pun apa saudara? Terhina kan? Sangat terhina. Padahal dia adalah orang yang sangat kaya. Fasilitas diberikan oleh orang tuanya kepada dia. Tetapi dia salah mempergunakan. Dia jatuh miskin. Makan pun itu sisa-sisa dari makanan. Itu terhina. Sangat terhina. Apakah seorang anak ini dia tetap tinggal di dalam kemiskinan? Kan tidak juga. Tentu dia belajar dari sebuah perjalanan hidupnya yang tadinya hidup di dalam kemakmuran. Ya. Hidup di dalam kemakmuran, enak kalau hidup di dalam kemakmuran. Siapa yang gak suka di sini? Yang setuju hidup dalam kemakmuran? Ya. Angkat tangan. Saya setuju. Senang. Amin. Kita hidup di dalam kemakmuran. Karena itu juga Tuhan yang mengajarkan kepada kita. Bukan kita jadi kaya. Tidak. Bukan. Tetapi orang percaya itu menikmati fasilitas dari Tuhan. Bukan. Enggak kaya. Tetapi kalau Tuhan yang menjamin hidup kita, kalau Tuhan yang menjamin keadaan kita, kita perlukan waktu ada. Pasti ada. Amin. Itu enaknya kita sebagai orang-orang yang percaya. Itu fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak mencari kaya. Tetapi ketika kita sebagai warga sorga, warga kerajaan Allah, apa yang kita butuhkan Tuhan sudah siapkan. Itu enaknya di situ. Sama seperti anak ini yang orang, ya, dia tidak mau juga. Aduh, saya hidupnya terhina. Dia harusnya akhirnya kembali ke orang tuanya. Itu dalam cerita itu. Ternyata orang tuanya juga sudah lama menanti dan menunggu kembali anak bungsu. Respon orang tua apa? Apakah marah-marah anak ini? Kan tidak. Orang tua tidak memarahi dia. Tetapi justru dengan kembalinya anak ini, maka orang tuanya sepertinya sembuh. Anak bungsu sudah kembali. Dan singkat cerita, anak ini justru dibuatkan pesta pora yang sangat indah. Haleluya. Logika kita tidak masuk akal. Sudah merugikan. Bahkan sudah mempermalukan keluarga. Tapi apa yang terjadi? Orang tuanya menerima dengan senang hati. Haleluya. Itulah contoh. Ya, seorang bapak. Artinya apa? Sekalipun anak ini pernah merugikan, dia tidak mengingat kesalahan anaknya. Tapi banyak
orang tuh mengingat kesalahan anak? Banyak nggak? Oke. Bisa oke. Iya. Anak berbuat kesalahan kita ingat. Kamu berbuat kesalahan kepada orang tua. Diingat-ingat. Tapi ini di dalam Alkitab sebuah contoh. Anak ini sudah menghambur-hamburkan kekayaan, bahkan jatuh miskin. Tetapi orang tuanya tetap menerima dengan senang hati. Itu contoh kasih Bapa di sorga kepada anak-anaknya. Kepada umat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita dicintai oleh Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan, saudara. Seperti orang anak bungsu ini. Kita diterima. Haleluya. Luar biasa. Jadi ini contoh yang sangat luar biasa. Jadi apa namanya di sini? Ya terjadi satu pengampunan yang luar biasa. Orang tua memaafkan kesalahan anak ini. Dan anak ini juga tahu bahwa dia salah dan dia minta maaf kepada orang tua. Amin. Saling memaafkan, saling mengampuni. Justru di dalamnya ada berkat yang indah. Ada berkat besar yang Tuhan curahkan. Haleluya. Jadi rekonsiliasi itu perlu. Orang tua dengan anak. Ya di sini nggak ada ya. Amin. Di sini nggak ono. Tapi di sana sini ono yo. Ya. Puji Tuhan. Bukan berarti saya ini adalah orang yang tidak bersalah. Artinya mendidik anak saya. Saya keras. Artinya mendisiplinkan anak-anak itu saya tegas. Ya. Tapi puji Tuhan. Mereka manut. Ya. Mendisiplinkan bukan berarti saya harus memukuli mereka, enggak. Tentu dengan kasih. Sentuhan-sentuhan kasih. Amin. Ya. Karena ini orang tua kamu. Demikian juga. Apalagi istri saya. Waduh, tiap hari bukan mengomelin, tetapi selalu memberikan nasihat kepada anak-anak. Dan puji Tuhan, luar biasa. Anak saya yang pertama, saya punya anak dua. Anak saya pertama sudah menikah. Dan dia kerja di Adi Putro. Anak saya yang pertama. Kalau anak saya yang kedua, sebentar lagi dia tamat SMA. Puji Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Tapi saya memposisikan, ya saya berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih saja. Bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan anak-anak seperti ini, berterima kasih. Bersyukur kepada Tuhan. Amin. Nah, bagian yang pertama dalam firman Tuhan saya akan mulai. Ya. Jadi judul khotbah saya adalah menghadapi masa sulit, hati-hati mengelola keuangan. Hati-hati mengelola keuangan. Bagian A di sini, hati-hati dalam berhitung. Artinya semua kita di sini semua paham untuk kita berhitung. Amin. Tapi dalam hal ini adalah kita mempergunakan uang itu dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita harus berhitung mana yang prioritas dan mana yang bukan prioritas. Amin. Haleluya. Jadi untuk kita mengeluarkan uang itu harus ada skala prioritas. Artinya kita memang harus menghitung. Kredit itu bukan masalah yang sebenarnya. Kalau kita kredit itu sebenarnya tidak masalah. Ya. Tapi yang keliru itu kalau kita salah mempergunakannya. Itu salah. Nah, ada orang berhutang
tetapi untuk lifestyle atau untuk gaya hidup. Ada ya? Sedikit atau banyak? Wah, banyak ternyata ya. Ada orang berhutang tetapi untuk gaya hidup. Saya pikir, waduh kok bisa ya? Untuk gaya-gaya. Tapi berhutang. Ternyata ada juga. Ya. Tetapi ada juga untuk kita berhutang untuk apa? Supaya hutang itu produktif. Dalam pengertian apa saudara? Kita berhutang, kita buka usaha. Itu namanya hutang produktif. Ada yang seperti itu. Kita pinjam uang di bank, kita bangun sebuah usaha, yaitu namanya hutang produktif. Ya itu saudara. Jadi saudara, saya katakan bahwa kita mengeluarkan uang itu tentu kita sudah menghitung sedemikian rupa. Orang salah menghitung, ya pasti ya saudara tahu sendiri. Ya. Apa kata Alkitab tentang berhutang? Ya, perlu kita tahu juga saudara ya. Apa kata Alkitab tentang berhutang? Dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-7. Kitab Amsal pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Kita akan tersiksa sebab diperbudak. Pernah dengar orang yang menghutangi orang tetapi bunga berbunga? Ada ya? Ada ya? Bisa jadi lintah darat kata orang. Ada. Jadi sebenarnya begini, orang yang menghutangi kepada orang yang meminjam saudara, yang menghutangi itu ya enak saja saudara. Ya, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Saudara pikir baik-baik. Orang kaya menguasai orang miskin, dalam pengertian ini hutang ya saudara. Berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Waduh, ya apa ini saudara? Jadi susah, sulit. Jadi orang yang berhutang itu jadi hidupnya susah, sulit. Dia pasti memikirkan bagaimana caranya untuk supaya mengembalikan uang itu. Apalagi sudah bunga berbunga saudara. Jangan simpan uang di pegadaian. Di situ kan slogannya apa saudara? Mengatasi masalah tanpa, tapi endingnya apa? Ternyata masalah gede. Saudara. Tambah masalah ternyata. Bukan mengatasi masalah, tetapi justru menambah masalah. Itu di pegadaian. Slogannya itu kan mengatasi masalah tanpa tapi ternyata banyak orang yang terjebak dengan kata-kata itu. Simpan emas di sana dan sebagainya. Tetapi ketika dia tidak membayar, emas itu nanti hilang. Banyak begitu saudara ternyata. Jadi orang yang berhutang itu menjadi budak dari yang mengutang. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang berhutang. Amin. Amin. Kalau berhutang ya jujur aja, tidak apa-apa. Kan saya juga bukan polisi. Puji Tuhan. Ya kita jujur saja, oh saya punya hutang. Ya jujur apa-apa. Boleh berhutang asal kita sanggup untuk mengembalikannya. Kan bank juga kan membuka itu. Pinjam uang di bank itu namanya hutang bukan? Tapi bank juga dia orang-orang milih. Ya. Pasti disesuaikan dengan
apa ya pendapatannya dia, asetnya dia berapa gitu. Itu kalau di bank saudara ya. Yang berikut, Amsal pasalnya yang ke-21 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Puji Tuhan, bagian A itu senang kita dengar. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Itu bagian A. Tapi bagian B, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Kok bisa kurang? Padahal kita podo, sama-sama orang percaya. Berminggu nang gereja. Tapi saudara bisa lihat di dalam kehidupan sehari-hari, ya, bagaimana perjalanan hidup kita. Saudara bisa lihat, bukan saudara menilai, tetapi saudara bisa lihat. Ini kata firman Allah. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Jadi orang yang rajin itu diberkati. Amin. Slipnya dibalik, orang malas diberkati enggak? Hanya Alkitab yang berkata orang yang rajin akan menikmati kelimpahan. Itu kata Alkitab. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Haleluya. Haleluya. Sekarang ini kan banyak lulusan-lulusan perguruan tinggi. Banyak, setiap tahun. Tetapi begitu melamar kerja, banyak enggak yang diterima. Susah. Nah sekarang bagaimana dengan orang yang baru tamat SMA? Pengalaman orang-orang yang sukses ya. Orang-orang yang berlatar belakang yang punya ijazah yang pas-pasan ternyata. Ya. Ijazah yang tidak memadai. Oleh karena mereka pekerja keras, oleh karena mereka rajin, maka usaha mereka itu diberkati, sukses. Tapi ada orang yang sudah punya titel yang begitu banyak, tapi biasa-biasa saja hidup. Tapi bahkan sebaliknya ada anak yang baru tamat SMA, karena dia kreatif, dia bisa sukses. Amin. Ternyata sekarang ini yang dicari adalah orang-orang yang kreatif. Untung saya bukan orang yang suka TikTok. Golek duit sajane gampang ya. Iya. Saudara, kalau saudara ada HP, bikin TikTok, saudara bisa dapatkan uang. Mudah. Tapi tanya, piye carane? Ya gawe no dhisik TikTok. Iya tuh. Banyak orang-orang yang hanya jadi konten kreator ya, itu bisa mendatangkan uang. Banyak, bahkan bisa membeli rumah. Aku ngomong, piye caranya? Tetapi juga saudara, ada beberapa waktu lalu saya lihat di TikTok, aduh sano, wis ibu-ibu wis tuwe dikai keren apa? Konten mandi, waduh di air yang aduh di daerah mana itu? Daerah NTT kalau nggak salah. Memang mendapatkan uang. Kasihan ini saudara. Dimanfaatkan. Akhirnya ditangkap juga sama polisi. Karena memanfaatkan orang yang sudah tua.
Artinya apa? Boleh ada konten kreatif tapi yang positif. Pesannya positif. Ada baru-baru ini juga yang bikin konten kreatif saudara bahaya. Ya, bisa mencelakai orang dan sebagainya. Akhirnya juga diprotes sama netizen itu. Memang mudah sebenarnya cari uang. Saya bilang, saya punya HP. Pernah saya buat kontennya, saya bilang, loh yang nge-like, yang apa, sedikit banget. Berarti saya kurang kreatif. Ya. Tapi kata firman Tuhan, ini ya, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Jadi dalam kehidupan sekarang ini saudara, jadi kita harus kreatif juga. Haleluya. Haleluya. Jadi pepatah orang Cina itu harus menciptakan peluang. Amin. Jangan cari peluang. Beda ya. Cari peluang, oh bisa. Tapi enggak. Harus dibalik. Harus menciptakan peluang. Kita semua bisa menciptakan peluang itu. Bisa. Ya. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tuhan tidak akan membuat kita sebenarnya susah. Asalkan kita rajin. Alkitab yang mengatakan bukan saya. Asalkan kita rajin, kita mendapatkan kelimpahan dari Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Amsal 21 ayat 5. Asalkan kita rajin, apa aja. Saya punya tetangga, kebetulan saya tinggal di desa Wandanpuro. Saya punya tetangga, orangnya rajin. Ya, dia setiap hari mengumpulkan botol-botol bekas. Dia mencari sayur-sayur untuk warga-warga yang ada di sana. Setiap hari dia bisa memegang uang 50.000. Setiap hari. Coba saudara hitung. 10 hari wis piro? Saulan piro? 1.500 ya. Hanya mencari seperti itu. Dia bisa, tapi saya nggak bisa. Aduh gengsi di sini. Ya kan? Bukan saya berkata itu nggak layak, tapi bagi dia yang penting cuan. Yang penting duit. Iya toh? Berangkat dari sini. Oh iya betul. Oh kita terbuka. Saya sebagai kepala keluarga harus berprinsip seperti ini. Harus rajin. Amin. Tidak dilihat dari usia. Enggak. Tidak dibatasi dengan usia. Untuk kita berusaha tidak dibatasi dengan usia. Ini kata Alkitab. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita juga yang sudah dipercayakan Tuhan untuk mengelola bisnis, usaha, apa pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, saudara, ciptakan peluang itu. Amin. Ciptakan peluang itu. Maka orang-orang akan datang ke saudara-saudara. Kenapa? Karena kita ini ternyata umat pilihannya. Amin. Enak saudara. Umat pilihan. Orang rugi. Ya. Selalu untung. Selalu beruntung. Haleluya. Saya selalu memberikan dorongan, memberikan support kepada setiap orang dimanapun saya jumpa, saya katakan, wis melok Gusti Yesus orang rugi. Amin. Tidak rugi. Haleluya. Lihat ada orang percaya mengatakan, wis rugi saya yang melok Gusti Yesus. Waduh itu, ya opo.
Tetapi di sini tidak ada yang seperti itu. Prinsip yang sama. Mengikut Yesus, kita selalu beruntung. Gandol Yesus. Amin. Berpegang kepada Yesus. Itu yang utama. Haleluya. Berpegang kepada Yesus, itu yang penting. Saya suami di dunia ini ya berpegang kepada istri ya senang aja. Karena saya masih punya istri. Betul saudara, bapak-bapak di sini punya istri, disayangi. Amin. Sebaliknya juga istri-istri sayangilah suami. Amin. Ya. Mengiring Tuhan, ya, gandol Gusti Yesus. Haleluya. Kita sebagai orang percaya berpegang kepada Yesus. Saya suami ketika masih di dunia ya, ayo bujuku bergandengan tangan. Amin. Sama-sama. Dengan keluarga, dengan anak-anak, cucu mantu semua bergandengan tangan. Maju bersama di dalam Tuhan. Gandol Gusti. Haleluya. Pasti kita diberkati Tuhan. Saya tidak panjang-panjang bawa firman. Hah? Gak usah suwe-suwe. Lek suwe-suwe kewarken. Mendingan ayat terakhir saja ya. Amin. Ayat terakhir. Kita buka di dalam Injil Matius Matius pasal 6 ayat yang ke-32 dan 33. Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 32 dan 33. Saya baca, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan Coba balik ayat yang 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Artinya begini saudara. Banyak orang kaya di dunia ini yang tidak percaya Yesus, mereka juga kaya. Banyak orang yang tidak percaya tetapi mereka tetapi kita lebih daripada itu. Bukan berarti kita harus memang kaya, puji Tuhan. Karena kalau tak gitu. Tapi semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Mereka kaya. Tetapi mereka tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Semua kita di sini butuh. Amin. Hidup sehari-hari ini supaya kita cukup. Sing penting cukup. Gak pernah kekurangan. Amin. Lek kekurangan ya dunga no maneh. Tuhan. Dino iki aku gak mangan. Jujur aja, iya toh? Gak apa-apa kita jujur sama Tuhan. Gak usah kita gengsi. Gak usah. Jujur Tuhan. Aku gak mangan dino iki. Loh. Bokso terpokso. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Maksudnya apa? Dia akan memenuhi segala keperluan kita. Amin. Dia akan memenuhi segala keperluan kita. Ayat yang ke-33. Ayat yang terakhir. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan
Tuhan, hari Minggu ini saya di rumah-Mu Tuhan. Besok sepanjang minggu saya lewati, Tuhan memberkati hidup saya. Haleluya. Tuhan mencukupkan kebutuhan saya. Jadi perkataan-perkataan yang positif. Tuhan berkati usaha saya. Tuhan berkati sekolah studi anak-anak saya. Tuhan berkati bisnis usaha saya. Tuhan berkati bojoku, istriku. Tuhan berkati suamiku, beri kesehatan, beri kekuatan. Cek golek duit sing akeh. Lah iya toh. Lah istri harus begitu kan? Doakan suami. Cek no golek duit sing akeh. Berikan kesehatan. Haleluya. Yang penting sehat suami kita. Cek no golek duit sing akeh. Amin. Itu Tuhan. Saya dalam berbagai pelayanan saudara, maaf ya, saya kan biasa dapat berkat seperti itu. Puji Tuhan. Kadang-kadang tak singit tapi gak oleh ternyata. Iya, jujur aja saudara. Lek tak singit hatiku seperti getar-getar. Yo apa iki? Jujur apa ora? Tapi bujuku ternyata ya penuh hikmat. Dia selalu berkata yang luar biasa. Dia berkata, "Papi, it's papi." Memang saya orang londo papi. Wah. Sing genah ya aku ngomong. Panggil yang sing biasa. Amin. Sing umum. Mama, papa, itu senang saya. Oleh Dedi, waduh. Dedi, lambendino mangan tahu tempe, nyaluk Dedi. Deng Inggris kono lo. Nyaluk Dedi. Tapi enggak apa-apa ya kalau sini ada yang panggil. Ada. Kau no yo. Oh. Kau enggak penak yo. Ayo. Halo Dedi. Loh Dedi. Tetangga saya namanya Dedi. Ada tetangga saya, iya kan? Ada tetangga saya namanya Dedi. Lah panggil Ded. Loh Ded. Wis budal dah. Ngono dah Kak Istri. Ada yang seperti itu sudah. Jadi panggil aja biasa. Sing paling enak, Mas. Itu. Saya paling senang. Sebabnya apa? Saya tinggal di sini. Iya kan? Tinggal di Jawa. Gak cocok panggil Dedi. Gak cocok pokoknya. Opa di London. Iya toh? Sing paling penak ya, Mas. Iya toh. Mas. Tapi panggil istrinya kalau orang Jawa panggil apa? Hah? Keliru le Umi nang Arab iku. Hah? Iya. Jadi panggil itu sangat erat sekali. Amin. Tapi puji Tuhan firman Tuhan sudah mengingatkan kembali kepada kita. Ya. Boleh berhutang. Tetapi kita harus kembalikan hutang itu supaya hidup kita tidak tersiksa. Kata firman Tuhan. Tetapi yang utama di sini adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepada. Puji Tuhan. Jadi Tuhan tahu setiap keperluan kita. Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Ya. Masih di dalam hati. Tuhan jauh lebih tahu. Amin. Mungkin suami tidak tahu, mungkin istri tidak tahu, mungkin anak-anak tidak tahu, tetapi Tuhan yang Maha tahu. Dia mengetahui semua kebutuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat di tempat ini saya doakan semua kita diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saya panggil istri saya untuk berdoa. Nanti istri saya yang berdoa. Mari kita berdoa
semua. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan, tanamkan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi orang yang bijaksana dalam kami mengatur keuangan. Dan kami percaya Tuhan di saat-saat sulit, Engkau tidak pernah tinggalkan kami anak-anak-Mu. Apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, Tuhan, Engkau sudah memberikan semuanya kepada kami anak-anak-Mu. Engkau pelihara kami Tuhan, seperti biji mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Orang-orang dunia boleh Tuhan hidup susah, hidup sulit Tuhan. Tetapi kami percaya kami mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Bapa yang baik. Engkau Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami anak-anak-Mu. Dan kami tidak akan hidup di dalam kekurangan. Karena kasih setia Tuhan pelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bertumbuh, berakar, berbuah, guna puji hormat nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami. Kami beralaskan di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih buat pelayanan Bapak Ibu Pendeta Modi. Biarlah Tuhan senantiasa menambahkan hikmat marifat lebih lagi dalam melayani Tuhan. Kita akan berikan persembahan yang kedua. Sajeke kulon derek Gusti. Selasa ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore. Dan Minggu kembali kita akan bertemu untuk beribadah bersama-sama disertai perjamuan kudus dan persembahan perpuluhan. Biarlah kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan.
Apapun saat ini yang sedang terjadi, argumentasi-argumentasi yang ada, kita mau tetap setia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Saya rasa tidak ada pengumuman yang lain, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita. Kita pujikan besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Nanti seragam Bapak kalau dia akan menaikkan doa mereka. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kau sudah memimpin ibadah raya dari awal pertengahan pada akhirnya. Terima kasih buat setiap firman yang Kau berikan untuk kami segalanya. Biarlah kami senantiasa boleh mendapatkan hikmat dari Tuhan sehingga kami boleh bisa mengelola setiap keuangan kami Bapa. Ampuni setiap dosa kami, Kau kuduskan kami. Berkati Pak Modi yang sudah menyampaikan firman untuk kami segalanya. Berkati dalam pelayanannya, rumah tangganya, apapun yang dibutuhkan Tuhan juga akan tolong. Tim PAW, tim musik, kolektan, LCD semua diberkati Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan berkati. Tuhan kami berdoa untuk Pak Nono yang saat ini dalam keadaan sakit Bapa. Kami tidak bisa berbuat apa selain Engkau yang berikan pertolongan untuk Pak Nono saat ini Bapa. Baik Ibu Tuti Gading yang sakit. Saat ini kami berdoa di sini Engkau lawat dan Engkau akan datang di rumah mereka masing-masing Bapa. Sakit apapun yang saat ini dirasakan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan sehingga saat-saat akan datang boleh kembali lagi setia melayani Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan jemaat-Mu. Apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan, Engkau senantiasa campur tangan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa untuk anak didik kami yang akan menghadapi ujian akhir dari SD, SMP, SMU. Tuhan berikan hikmat akal budi yang dari sorga. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau akan memberkati lingkungan daerah tempat tinggal kami masing-masing. Kami berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kedamaian untuk bangsa kami. Berkati bangsa kami Tuhan. Para pemimpin kami berikan roh takut akan Tuhan. Sehingga bangsa ini senantiasa diberkati oleh Tuhan. Presiden, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, Muspika, Kepala Desa, RT, RW, DPR, MPR, TNI, Polri, semua berikan roh takut untuk senantiasa menjalankan tugas mereka masing-masing. Terima kasih Bapak. Sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini, kami percaya Tuhan Kau menggentar kami sampai di sini dengan keadaan selamat, kembali pun dengan keadaan selamat. Terima kasih dan pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kami.
kami mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita tadakan hati dan tangan kita untuk minta berkat Tuhan. Bapa di sorga, kiranya Tuhan turunkan berkat yang berkelimpahan buat kami semua. Haleluya. Dan lebih khusus buat jemaat Nazaret di tempat ini. Haleluya. Tuhan berkati. Haleluya. Dan pulanglah ke rumah masing-masing. Haleluya. Dengan membawa berkat rahmat sejahtera dari Amen. Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang indah di dalam Allah Roh Kudus akan menyertai melindungi kami mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amen. Kami terima berkat Tuhan dan kami mengakhiri beribadah kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Umat yang percaya katakan Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk.